Oke, halo anak-anak. Salam sehat untuk semua ya. Dimanapun anak-anak berada, Mister harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama tentang sistem pencernaan manusia, yang kedua tentang iklan, yang ketiga yaitu tentang musik pengiring pada sebuah lagu. Nah, untuk materi pertama kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, pada pembelajaran tema 2 kita sudah belajar tentang pernapasan. Ya, pernapasan itu adalah proses menghirup udara kemudian menghembuskan karbon dioksida. Kalau proses pencernaan yaitu adalah proses di mana kita menyerap sari-sari atau zat-zat yang baik pada makanan, kemudian kita buang ampas-ampas makanan itu dalam bentuk feses. Nah, ada beberapa organ yang terlibat dalam pencernaan manusia. Yang pertama itu sudah jelas ada mulut. Ya, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, dari organ pencernaan itu nanti kita akan belajar bagaimana makanan itu masuk, kemudian dia dikeluarkan pada anus. Oke, yang pertama di sini makanan itu masuk melalui mulut. Ya, makanan itu masuk melalui mulut, kemudian kita kunyah di gigi. Nah, setelah itu makanan itu dia berjalan ke mana? Ke kerongkongan. Ya, kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada suatu gerakan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan yang namanya adalah gerak peristaltik atau gerak meremas-remas dinding kerongkongan supaya makanan itu bisa turun. Nah, kemudian setelah dari kerongkongan makanan itu masuk ke dalam lambung. Ya, di sini masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini dia diserap sari-sari makanan itu menggunakan enzim-enzim. Ya, di sini ada enzim. Nah, dari lambung makanan itu bergerak ke usus halus. Ya, usus halus. Kemudian dia bergerak ke usus besar. Ya, usus besar di sini terjadi penyerapan air. Di usus besar ini terjadi penyerapan air yang kemudian ampas-ampas makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh dia itu kemudian menuju ke anus untuk dibuang dalam bentuk feses ya, dibuang dalam bentuk feses. Nah, itulah alur dari pencernaan manusia, dari mulut turun ke kerongkongan, lanjut ke lambung, lanjut ke usus halus, lanjut ke usus besar, lalu dia lanjut ke anus ya. Begitu jalannya proses pencernaan di manusia. Nah, kemudian anak-anak pernah nggak lihat iklan yang memberitahu kita supaya tidak makan makanan yang tidak terlalu pedas, ya, makan makanan yang banyak seratnya. Nah, kalau makan makanan yang banyak seratnya itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan kita dalam dalam menyerap makanan, karena serat-serat itu membantu organ-organ kita ini supaya bisa menyerap makanan dan membuangnya dalam bentuk kotoran. Nah, dalam iklan tersebut, baik itu iklan media cetak atau audiovisual, kita bisa menyimpulkan isi teks yang ada di dalam iklan. Nah, di sini Mister sudah punya iklan. Nah, anak-anak lihat iklan tentang cara yang benar memakai masker. Nah, kalau kita ingin
menyimpulkan isi teks dalam iklan, kita harus pahami dulu apa saja yang ada pada iklan tersebut. Ya, kita harus cari kata kunci atau kalimat kunci. Kalimat kunci. Nah, kalimat kunci ini biasanya dia itu seperti slogan, ya, seperti slogan kalimat kunci ini. Kemudian kita harus melihat tulisan-tulisan yang apa saja yang ada di dalam iklan tersebut, ya, tulisan. Kita harus melihat tulisan-tulisannya. Kemudian yang terakhir, kita harus mengurutkan pernyataan, ya, pernyataan yang ada di dalam iklan tersebut. Pernyataan apa yang disampaikan? Nah, Mister beri contoh pada iklan ini. Iklan ini dia itu memiliki kata kunci cara yang benar memakai masker. Nah, ini kalimat kunci atau kata kuncinya. Kemudian kita lihat tulisan-tulisannya, apa saja informasi yang ada di dalamnya. Nah, dari informasi ini kita akan mendapat sebuah pernyataan, yang dimana pernyataan ini kita bisa urutkan untuk kita simpulkan dengan bahasa sendiri supaya kita mudah menyampaikannya kepada orang lain. Nah, seperti itu cara menyimpulkan isi teks dalam iklan. Nah, anak-anak tahu nggak kalau iklan yang baik itu bagaimana ciri-cirinya? Oke, yang pertama, iklan yang baik itu harus dia dapat menarik perhatian orang. Kalau iklannya biasa aja kan orang-orang nggak akan tertarik. Nah, kemudian yang kedua, iklan itu harus menimbulkan rasa ingin tahu seseorang tentang produk atau jasa yang dijual. Yang ketiga, iklan itu harus mampu menggerakkan hasrat atau keinginan konsumen untuk mencari tahu lebih dalam tentang iklan itu atau tentang produk dan jasa yang diiklankan. Yang kelima, iklan itu harus memperoleh rasa percaya atau iklan itu harus berisi bukti-bukti dari penggunaan produk atau barang atau jasa yang diiklankan. Yang kelima, iklan itu goals-nya atau tujuan akhirnya itu supaya mampu membuat masyarakat untuk membeli produk atau menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Nah, itu ya, ada 5 ciri iklan. Nah, kemudian di materi terakhir kita akan belajar tentang musik pengiring sederhana. Nah, tentunya di Indonesia, karena berbagai macam budaya yang ada di dalamnya, maka banyak pula musik yang ada di dalamnya. Nah, musik-musik tradisional ini dia itu dibagi menjadi 2, baik itu musik modern juga bisa dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama itu ada alat musik ritmis namanya. Yang kedua ada alat musik melodis. Nah, alat musik ritmis ini alat musik yang tidak menghasilkan nada. Kalau alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada. Oke, ya, jadi kalau ritmis dia itu nggak menghasilkan nada. Kalau melodis dia itu menghasilkan nada. Nah, alat musik ritmis ini biasanya alat musik yang mengiringi alat musik melodis. Nah, contohnya alat musik ritmis ada drum, ada kendang, ada ceng-ceng ini, ada tamborin, ada triangle, ada tifa, ya. Ini semua alat musik yang cara memainkannya biasa dengan dipukul. Nah, kalau alat musik melodis, yaitu biasanya alat musik yang memiliki nada pentatonik atau diatonik, ya. Ada suling, ada gamelan, ada tifa, ada sasando, maaf. Ya, kemudian ini ada untuk marching band itu, kemudian ada angklung dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari 3 materi itu, ya. Mister harap anak-anak bisa memperhatikan materi ini dengan baik selama video. Dan apabila anak-anak merasa ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke Mister Yohan atau Miss Maria. Oke anak-anak, sampai sini saja perjumpaan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.